Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang lelaki bernama Alif. Alif adalah sosok yang dikenal oleh tetangga sebagai orang yang rajin bekerja. Ia memiliki sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari. Setiap hari Alif bangun pagi-pagi sekali, membuka tokonya dan melayani pelanggan dengan senyum. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun bagi Alif itulah yang memberinya kehidupan yang nyaman. Namun di balik segala rutinitasnya yang tampak mulia, Alif memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Ia seringkali lalai menjalankan kewajiban agamanya. Sholat yang seharusnya menjadi kewajiban utama setiap muslim, seringkali ia tinggalkan. Kadang ia merasa lelah dengan pekerjaan seharian dan berpikir, besok saja aku sholat. Atau ketika ada urusan yang lebih mendesak, ia merasa sholat bisa ditunda. Zakat yang merupakan kewajiban untuk membersihkan harta, seringkali ia abaikan dengan alasan harta ini masih belum cukup untuk saya beri kepada orang lain. Bahkan terkadang Alif terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat, bercakap-cakap dengan kata-kata kasar kepada orang lain tanpa merasa bersalah. Alif merasa hidupnya cukup baik, ia memiliki rumah yang nyaman, keluarga yang bahagia, dan usaha yang lancar. Tidak ada yang terlihat kurang dalam hidupnya, dan ia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baginya. Ia merasa kehidupan yang ia jalani adalah jalan yang tepat, dan seringkali ia tidak memikirkan tentang kehidupan setelah mati. Kematian itu masih jauh pikirnya. Yang penting hidup sekarang, urusan nanti. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput. Dan Alif pun tanpa disangka-sangka akan segera menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Suatu pagi yang cerah, Alif sedang berjalan pulang dari pasar setelah membeli beberapa barang untuk toko. Langit biru dan angin sepoi-sepoi mengiringi langkahnya. Tiba-tiba Alif merasa dadanya sesak. Ia mencoba untuk menghela nafas, tetapi semakin lama semakin sulit. Perasaan cemas mulai menguasai dirinya. Langkahnya terasa berat dan perlahan tubuhnya mulai goyah. Alif akhirnya terjatuh di jalan. Beberapa orang yang berada di sekitar segera berlari menghampiri dan mencoba untuk memberinya pertolongan. Namun tak lama setelah itu, Alif kehilangan kesadaran dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya yang selama ini tampak tenang, kini berubah pucat. Keluarganya yang menerima kabar duka itu langsung bergegas menuju rumah sakit, dan akhirnya mereka membawa jenazah Alif pulang untuk disemayamkan. Di desa kecil itu semua orang merasa terkejut. Alif yang selama ini tampak sehat-sehat dan bugar, tiba-tiba meninggalkan dunia ini. Keluarganya merasa kehilangan yang sangat dalam. Mereka mempersiapkan segala hal untuk pemakaman Alif. Namun di hati mereka ada rasa penyesalan. Apakah Alif sudah cukup menjalankan kewajiban agama sebelum kematiannya? Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah mati? Saat jenazah Alif dikebumikan di tanah yang lembut, hujan mulai turun dengan pelan. Suara gemericik air hujan bercampur dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hadir. Semua orang berdoa agar Alif mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Namun tak seorang pun tahu apa yang sesungguhnya menanti Alif di alam kubur. Ketika Alif diturunkan ke dalam kubur yang sempit, dunia luar terasa sangat jauh. Tubuhnya yang sudah terbujur kaku kini terbaring di dalam liang lahat. Meskipun hujan sudah berhenti dan suasana menjadi lebih tenang, di dalam kuburnya Alif merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia merasa sesak dan tidak bisa bernafas dengan lega. Kegelapan menyelimuti dirinya, dan sepertinya waktu menjadi sangat lambat. Tiba-tiba suasana di dalam kubur itu berubah. Alif merasakan kehadiran dua makhluk yang sangat besar berdiri di dekatnya. Mereka mengenakan pakaian hitam. Wajah mereka tidak tampak jelas, tetapi aura mereka begitu menakutkan. Alif tak tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhnya terasa lemah dan hatinya penuh dengan kecemasan. Saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, kata malaikat yang bernama Mungkar dengan suara dalam dan menggema. Tiba-tiba tubuh Alif terasa semakin berat dan ia mendengar suara yang sangat keras, seolah-olah ada guntur yang mengguncang langit. Siapa Tuhanmu? Tanya malaikat nakir.
Alif yang tidak pernah merasa sungguh-sungguh dalam beribadah selama hidupnya hanya bisa terdiam. Ia merasa seolah-olah lidahnya kaku, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malaikat itu menunggu jawabannya, dan Alif merasa semakin tercekik. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik terasa seperti seumur hidup. "Siapa Tuhanmu?" tanya Nakir lagi, dengan suara yang lebih keras. Akhirnya Alif menjawab dengan terbata-bata, Tuhan saya adalah Allah." Malaikat Mungkar dan Nakir saling berpandangan. "Apa agamamu?" tanya Mungkar, suaranya semakin mengerikan. "Islam," jawab Alif dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kau sudah tahu tentang agama ini, tapi selama hidupmu apa kau benar-benar menjalankannya dengan sepenuh hati?" tanya Nakir dengan kejam. Alif menundukkan kepalanya. Segala dosa yang telah ia lakukan kembali terbayang di matanya. Ia ingat bagaimana ia seringkali meninggalkan sholat, bagaimana ia menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, bagaimana ia mengabaikan perintah Allah untuk mengejar dunia yang fana. Malaikat Mungkar berkata dengan suara yang sangat tegas, "Kamu telah diberi banyak kesempatan di dunia untuk memperbaiki dirimu, namun terus-menerus lalai." Dalam keadaan seperti itu, Alif merasa tubuhnya seolah diserang oleh ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya. Kubur yang semula terasa tenang kini berubah menjadi tempat yang sangat sempit dan penuh dengan api yang menyala-nyala. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit itu semakin hebat. "Ini adalah azab yang menantimu karena kelalaianmu." Suara malaikat Nakir bergema di seluruh alam kubur. Azab yang dirasakan Alif semakin lama semakin tak tertahankan. Tubuhnya terasa terbakar oleh api yang tak terlihat, namun panasnya begitu terasa. Setiap gerakan tubuhnya terasa sangat berat, dan suara jeritan orang-orang yang tak terlihat semakin menggema di sekitar kuburnya. Alif merasa tubuhnya dihimpit oleh sesuatu yang sangat besar dan berat. Rasa sakit yang begitu hebat menguasai seluruh dirinya. Ia teringat akan kehidupannya di dunia, betapa ia sering mengabaikan perintah Allah, betapa ia sering tidak memikirkan nasib sesama. Teringat akan kesempatan-kesempatan yang telah terlewatkan, betapa ia menunda-nunda amal ibadahnya. Kini semua itu tidak bisa diperbaiki lagi. Semua penyesalan itu datang terlambat. Alif ingin sekali berteriak, meminta ampunan, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya. Kubur semakin sempit dan gelap, udara di sekitarnya semakin berat. Ia merasa sangat terperangkap. "Ya Allah, jika Engkau memberi kesempatan lagi, aku akan berubah," pikir Alif, penuh penyesalan, namun tidak ada jawaban. Ia hanya bisa merasakan derita yang tak terhingga. Hari demi hari Alif terus merasakan azab yang sangat berat. Namun penyesalan dan rasa sakit yang ia alami seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hidup di dunia ini tidaklah abadi. Waktu kita terbatas, dan setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kisah Alif mengajarkan kita untuk tidak lalai dalam menjalankan kewajiban agama, untuk selalu menjaga sholat, berzakat, dan berbuat baik kepada sesama. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana keadaan kita di alam kubur. Maka marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah mati, dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari segala maksiat. Semoga kisah ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, agar tidak ada lagi penyesalan yang datang terlambat. Mari kita jaga ibadah kita, perbaiki akhlak kita, dan selalu ingat bahwa dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kisah Alif mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Alif adalah contoh nyata dari seorang yang hidupnya dipenuhi dengan kelalaian terhadap kewajiban agama dan perbuatan baik. Meskipun ia hidup dengan segala kenyamanan dan kesenangan dunia, ia tetap terjebak dalam kelalaian dalam menjalankan ibadah.
seperti meninggalkan sholat, mengabaikan zakat, serta bersikap tidak baik kepada sesama. Ketika ajal datang menyebutnya, Alif tidak siap menghadapi kehidupan setelah mati. Di dalam kubur ia merasa azab yang sangat mengerikan sebagai balasan dari kelalaian dan dosa-dosanya selama hidup di dunia. Dalam kegelapan dan penderitaan tersebut, Alif baru menyadari betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Namun sayangnya penyesalan itu datang terlambat. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.